Cikande Permai juga ada tuh pasar malam, suka di situ nggak Kang? Enggak. Kalau dari situ udah banyak teman-teman di situ jadi nggak enak. Oh Kalau gitu. kita saingan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan ngobrolin profesi karya podcast Geraha Kreatif. Nah, kali ini kita kedatangan tamu lagi. Nah, ini ada Kang Gome. Kang Gome ini adalah seorang tokoh, bukan tokoh tapi seorang yang pandai sekali membuat seni kriya. Nah, seni kriyanya mana? Ini adalah hasil dari Kang Gome. Kang Gome membuat ini. Nah, tapi saya akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan Kang Gome. Halo, assalamualaikum Kang Gome. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Gome? Alhamdulillah baik. Baik ya, lancar ya. Bagaimana? Ini Akang buat ini luar biasa juga. Ini pertama kali Kang Gome bikin dan dibawa ke Geraha Kreatif katanya. Nah, Kang Gome kan sering bikin ini nih. Bikin ini biasanya ini karena pesanan atau bagaimana Kang? Enggak juga sih, cuman tergantung ini aja, tergantung mood. Tergantung mood. Enggaknya gitu. Enggaknya. Tapi sebelumnya pernah ada yang pesan? Tuh pernah sih. Pernah ya. Tapi gimana? Pernah dibuatkan dan dijual juga kan? Alhamdulillah pernah bikin terus dijual, cuman ke teman doang. Cuma ke teman doang ya? Iya. Bukan cuma ke teman doang karena belum ada yang belum tahu Kang Gome buat begini ya. Nah, mudah-mudahan dengan podcast ini banyak orang tahu bahwa Kang Gome bikin ini dan teman-teman bisa beli atau pesan ke Kang Gome gitu. Kang, selain bikin ini, kira-kira Kang punya kerjaan lain nggak Kang? Kerja di pabrik atau usaha gitu? Usaha sendiri jualan. Jualan apa Kang? Jualan ikan hias. Jualan ikan hias. Contohnya ikan hias apa aja Kang? Koi, koki, komet, terus cupang. Tapi dipancingin. Dipancingin contohnya Mas? Maksudnya kitanya bawa kolam. Oh, bukan jualan di plastik kemudian dikasih ke pembeli ya? Enggak. Tapi kita mancing sendiri gitu ya? Mancing sendiri. Itu biasanya suka masarin di mana Kang? Di pasar-pasar malam doang, paling daerah Cikande. Daerah Cikande. Terus ke Permai sana pernah? Pernah ke Permai juga. Nah Kang, kapak punya ruko atau punya ruko atau enggak tuh di selain jualan keliling dipasarkan di tempat-tempat jual untuk mancing itu? Punya ruko? Enggak. Belum punya ruko? Belum. Tapi ada rencana dong buat bikin ruko. Apalagi saya pikir tanaman hias ikan hias tuh laku juga di pasaran. Emang sih, cuman ya mudah-mudahan kita kedepannya usahanya dilancarin. Betul, amin. Ya, terus kita punya modal. Amin. Nah, ya Kang, ikan hias itu harganya biasanya satuannya berapa tuh Kang? Tergantung jenisnya sih. Kayak contoh koki deh. Ya, koki paling 5.000 satu. 5.000 satu yang kecil ya, yang kecil-kecil itu. Dan itu kita ngemancing sendiri. Ya, mancing sendiri. Kalau mancing kayak gimana ya? Kayak edukasi gitu. Oh, buat anak-anak kecil ya bahwa mancing tuh begini gitu. Ya, kayak gitu. Enggak, ketika kita bawa ke rumah kan otomatis ikan tuh luka dong mulutnya. Enggak, itu mah jadi bukan dipancing, diserok. Oh, di gini. Ya, diserok. Kalian mancing gini ya, berarti diserokin ya. Iya, kenapa saya mikirin pancing ya? Kalau dipancing ya kebayang juga pakai umpan gitu ya. Iya, takut ini juga luka kena anak-anaknya. Ya, luka kena anak betul ya. Berarti diserokin gini sendiri mereka pilih mau yang mana gitu ya. Nah Kang, kalau Akang Bukalapak tuh biasanya di Cikandenya di mana sih Kang? Tepatnya di mana di Cikande? Di modernnya paling. Di Cikande modern. Iya, pasar malam. Oh, pasar malam Cikande modern ya. Kan di Cikande Permai juga ada tuh pasar malam, suka di situ nggak Kang? Enggak. Kalau dari situ udah banyak teman-teman di situ jadi nggak enak. Oh kalau gitu. Kita saingan gitu. Oh, berarti ada teman-teman yang lain juga yang jualan. Kitanya ngalah gitu, nyari lagi pasar yang lain. Paling kalau ada kayak biang lala atau apa namanya komedi putar ya, kalau kita nyebutnya biang lala. Komedi putar tuh Akang biasanya datang ke situ ya, datang ke. Ya, ke situ juga kadang-kadang. Kan kira-kira kalau keuntungan per harinya gimana Kang? Apakah biasanya tiap hari paling kecil biasanya pernah nggak sih jualan terus pendapatannya berapa gitu yang paling kecil kan?
Paling kecil kena 40-an lah. Sekali masar itu. Sekali masar tuh 40.000. Iya, keuntungannya. Keuntungannya. Ya. Nah, selain itu kalau pulang juga Akang biasanya suka nyari-nyari juga pembeli ini ya, yang siapa yang mau. Suka nawar-nawarin nggak Kang? Misalnya di jalan nih, saya juga bisa nih bikin ini nih. Enggak juga sih. Juga nggak pernah nawarin ya? Ya enggak. Nah, ya oke deh. Mudah-mudahan nih Kang siapa tadi Kang Gope. Kang Gome. Kang Gope kan uang ya. Kang Gome ini jualan ikan teman-teman. Jualan ikan di pasar-pasar ikan hias ya. Selain itu juga Kang Gome punya keahlian yaitu bikin kerajinan tangan atau seni kriya macam ini. Dan Kang selain bisa bikin perahu ini, kira-kira bisa bikin apa lagi selain ini? Mobil apa gitu? Bisa mobil juga, terus bonsai yang dari kawat itu. Bonsai dari kawat? Ya. Oh, terus apa lagi selain itu? Bonsai daur ulang dari kawat, dari plastik. Yang daunnya dari plastik itu. Iya tahu. Nah itu juga Kang biasa pernah juga menjual? Pernah. Dan kena berapa tuh harganya? Kena 80-an. 80 ribuan. Kalau ini segede ini kira-kira berapa Kang? Kalau gede gini. Iya, Akang jual kalau kita beli nih berapa nih harganya segini? Satunya. Paling 12-an lah. 12 apa nih? 120. 120 ya segini ya. Oh, jadi kalau teman-teman mesen yang seukuran berapa nih kira-kira Kang? Ya, kalau ini ukuran paling 25 cm. 25 cm ukurannya harganya 120-an ya. Nah, mungkin masih bisa nego. Nanti ngobrol aja. Bisa nego. Karena kan tadi kita temen. Kata Kang Gome biasanya jualan ke temen. Ya udah kita ngaku aja kita temen. Biar murah. Biar murah, kita ngaku temen. Kang, saya juga temen Akang nih Kang. Ya. Jadi murah ya. Oke. Nah Kang, kembali lagi nih Kang. Udah beristri atau gimana Kang? Alhamdulillah udah ya, punya anak satu. Anak satu, tapi alhamdulillah istri sama anak masih kenapkahi ya dengan jualan ikan sama jualan ini ya. Alhamdulillah. Nah Kang, ini kan pandemi nih Kang. Sekarang lagi bahaya banget nih kehidupan atau pertama soal perekonomian semuanya mungkin ya, bukan hanya Akang. Nah Akang sendiri jualan di pasar itu kena dampak gak sih Kang? Kira-kira? Pastinya. Dari pandemi ini nih ada Iya, pastinya kena dampak. dampak ya. Orang karyawannya juga pada di PHK ya, dampak Apa tuh? Karyawan tuh? Enggak, karyawan di pabrik. Ya. Nah, kirain Akang punya karyawan untuk jualan ikan. Enggak. Belum punya. Itu pastinya ke pasarnya juga sepi. Ke pasar sepi karena tingkat beli orang-orang juga agak menurun. Ya, menurun, jadi sepi pasar Asalnya juga. buat makan aja susah, apalagi boro-boro mau beli ikan-ikanan hias itu ya. Buat makan aja susah. Nah tapi pembeli mah ada terus ya. Atau alhamdulillah ada aja. Nah ada bedanya nggak Kang penghasilan ketika Akang dulu sampai sama yang sekarang nih ketika pandemi? Menurun banget nggak? Itu menurun banget. Berapa persen kira-kira turunnya Kang? Kira-kira 60%-an dari 60% ya dari pendapatan biasanya sebelum ya sebelum corona. Sebelum corona ini ya. Oh. Nah Kang, ini kan Akang baru keberapa kali nih ngejual ini nih? Baru kedua atau ketiga ini? Karena kan katakan udah pernah juga yang Iya. Dan Kalau yang kayak gini belum pernah sih, tapi kalau yang kapal layar udah. kapalnya udah pernah. Iya. Tapi kalau yang ini baru ini sekali dibawa ke sini ke Geraha Kreatif ya. Nanti ini kan akan di sini nih, insya Allah nanti kan Kang tadi sudah dibicarakan juga sama Kang Jo. Nanti ini sudah kita beli juga dengan harga yang tadi mungkin disebutkan sama Kang Jo tadi disebutkannya ya berapa harga temen bos, dan saya nggak perlu nyebutin GCS. ya, harga CS nggak perlu saya sebutkan berapa, tapi harganya adalah 120. Oke. Kang, ini ada yang menarik ya Kang, kalau Kang katakan bahwa akan kena benar dampaknya. Nah, apakah di rumah juga istri ada usaha lain karena ada pandemi seperti ini kan, berarti istri juga harus ikut berjuang untuk menafkahi anak terutama ya. Istri juga punya kegiatan apa Kang selain? Punya kegiatan kalau pagi jualan di pasar Cikande, jualan kopi, gorengan. Kalau pagi jualan di Cikande, jual gorengan, kopi gitu ya. Ya tapi kalau udah itu mau udah enggak, paling kesibukan di rumah doang, ibu rumah tangga. Tapi tetap Kang, ketika jualan dimanapun Kang dijualan tetap harus menggunakan protokol kesehatan, pakai masker. Ya pastinya. Cuci tangan dulu di rumah, tapi di sana juga harus cuci tangan lagi ya.
Oke Kang, itu saja mungkin obrolan kita. Mudah-mudahan nanti ke depan banyak yang memesan ini ke Kang. Amin. Nah, kalau mau pesan ini bisa hubungi Gerah Kreatif langsung, bisa juga hubungi Kang Gome. Nah, nanti teman-teman soal harga bisa cincai sama Kang Gome. Ya Kang ya? Iya. Nanti ngomong aja temen Kang Gome. Oke Kang Gome, terima kasih sudah datang ke Geraha Kreatif, ke ngoprok ngomongin profesi karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.